langkah pertama untuk melakukan konfigurasi yaitu membuka IP dari MyPBX sendiri, tapi sebelumnya pastikan laptop atau device harus terkoneksi dengan WiFi yang mencakup dengan WiFi yang terhubung dengan MyPBX, yaitu di sini adalah LabChartel. Untuk IP dari MyPBX-nya sendiri yaitu 192.168.181.236. Di sini akan diberikan perintah untuk memasukkan username dan password terlebih dahulu untuk mengakses halaman dari MyPBX. Di sini untuk username-nya yaitu user. Lalu untuk passwordnya adalah desain proyek 2022. Lalu ketik login. Baiklah, berikut adalah halaman tampilan ketika sudah dapat login ke halaman MyPBX. Di sini yang akan diarahkan ke halaman status. Di sini kita dapat menuju ke menu extension status, tentang status, sistem info maupun network status. Yang pertama ini adalah extension status. Di sini memberikan keterangan untuk ekstensi-ekstensi yang tersedia. Di sini untuk ekstensi yang berwarna biru merupakan ekstensi di mana ekstensi tersebut sudah didaftarkan dan dalam keadaan bebas panggilan atau tidak sedang melakukan panggilan. Lalu untuk ekstensi berwarna merah yaitu dalam keadaan sibuk atau dalam keadaan panggilan. Lalu ekstensi dengan gambar garis 2 lalu dengan warna biru ini adalah sedang melakukan panggilan namun melakukan hold atau pause sementara. Lalu pada yang berwarna abu-abu ini adalah ekstensi yang belum didaftarkan. Lalu pada warna merah dengan gambar garis-garis ini sedang berdering atau sedang akan melakukan panggilan namun tidak sedang dalam panggilan. Lalu tentang status ini adalah halaman tentang status. Halaman tentang status ini memberikan keterangan bahwa MyPBX setelah terhubung dengan jenis PBX lain dengan cara mengkoneksikan dengan konektor atau secara langsung. Berikutnya adalah halaman sistem. Di sini memberikan bagaimana IP halaman yang memberikan tentang IP address yang digunakan. Kita dapat mengganti di sini dengan IP address, lalu kita dapat mengganti password dan yang lain-lain. Berikutnya di sini kita akan melihat di mana ekstensi yang bisa kita gunakan. Jadi misal di sini kita mengambil contoh di 411. Di sini ada indikator bila warna hijau di sini itu dia tersedia untuk digunakan. Namun kalau dia berwarna seperti agak gelap seperti ini, jadi ekstensi tersebut tidak dapat digunakan. Kita ambil contoh, misal kita akan mengambil ekstensi 405 ya. Kita mencari profilnya, lalu di sini ada nama dan password dari ekstensi tersebut. Untuk nama dan password ekstensi 405 di sini bisa digunakan baik pada aplikasi Cyber betanya. Di sini kita akan buka terlebih dahulu. Lalu pada tampilan awalnya seperti ini kurang lebih. Lalu setelah itu kita akan membuat akun. Salah. Jadi kita diisikan dulu seperti di sini. Tadi kan 405. Jadi kita coba dulu ya 405. Lalu untuk passwordnya di sini adalah PBX 405. Salah. Oh ya, jangan lupa di sini diberikan juga IP-nya dari IP PBX-nya yaitu 192.168.181.236.
Lalu setelah itu kita bikin akun. Lalu di sini kita next saja. Di sini juga di skip. Nah, di sini kita akan menggunakan yang warnanya hijau. Sebentar, kita cek dulu untuk wifi-nya apakah sudah terkoneksi. Kita akan ganti koneksinya dulu ke lab charter. Kita back dulu, lalu di skip lagi. Nah, di sini sudah bisa ya yang warna hijau ya. Jadi pastikan dulu sebelum setting harus menggunakan wifi lab charter. Lalu bisa atau tidaknya bisa dilihat pada setting. Lalu pada akun. Nah, di sini ada tulisannya akun sudah siap. Baik, langkah selanjutnya adalah melakukan panggilan. Nah, sebelum melakukan panggilan itu kita pastikan dulu itunya sudah terdaftar pada ekstensi MyPBX. Berikut bisa kita lihat akunnya yang sudah bisa digunakan. Berikutnya adalah prosedur untuk melakukan panggilan setelah ekstensi tersedia, yakni memasukkan nomor ekstensi yang dituju. Di sini saya akan memanggil nomor ekstensi 499. Lalu saya klik dial. Berikutnya akan terjadi panggilan di ekstensi 499, yaitu di server ini. Lalu panggilan ini sedang berlangsung. Untuk mengakhiri panggilan dapat menekan tombol hang up atau menekan pagar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana status panggilan di MyPBX saat terjadi sebuah panggilan. Di sini ekstensi 405 melakukan panggilan dan 425 karena belum mengangkat panggilan maka statusnya masih ringing pada MyPBX. Lalu bagaimana kalau misal ekstensi 425 sudah mengangkat panggilan? Nah, ini kalau misalkan 425 sudah mengangkat panggilan, maka kedua ekstensi memiliki status busy, di mana artinya kedua ekstensi ini sedang melakukan panggilan, seperti yang dikehendaki. Voicemail adalah pesan suara yang ditelepon pemanggil ketika orang yang sedang dipanggil sedang tidak tersedia untuk panggilan. Baik, di sini kami akan melakukan fitur voicemail untuk ekstensi. Baik, di sini saya user 425 akan menghubungi ekstensi 436. Di sini menggunakan pagar 436. Setelah itu di sini sudah masuk, di sini akan voice atau merecord suara. Baik, tes suara dicoba. Ini dari user 436. Setelah selesai kita matikan. Di sini sudah ada notifikasi bahwa voicemail sudah masuk. Untuk mendengarkan voicemail di sini kita menekan bintang 2. Setelah itu kita masukkan password dengan nomor ekstensi kita. Jaringan wifi-nya di sini pengaruh. Nah, di sini sudah masuk. Baik, kita masukkan password. Tekan ekstensi, lalu tekan 1. 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 Lalu tekan 1.
Setelah masuk pada menu voicemail, kita dapat menekan tombol untuk memilih menu lanjutan sesuai yang dikehendaki. Jika menekan 1, maka akan mendengarkan pesan suara yang tersedia. Pesan ini akan dibacakan sesuai urutan penerimaan pesan. Tekan 5 untuk mengulangi mendengarkan pesan suara. Tekan 6 untuk mendengarkan pesan suara selanjutnya. Tekan 4 untuk mendengarkan pesan suara sebelumnya. Tekan 7 untuk menghapus pesan suara. Tekan 8 untuk meneruskan pesan ke ekstensi lain. Tekan 9 untuk menyimpan pesan suara. Tekan 3 untuk opsi lanjutan seperti membalas pesan suara dan mendengarkan envelope. Tekan 0 untuk opsi kotak pesan suara seperti mengganti password dan membuat sambutan. Tekan bintang untuk mendengarkan bantuan. Tekan pagar untuk keluar dari menu pesan suara. Baik, sudah selesai. Berikutnya adalah melakukan jenis panggilan yang ada pada MyPBX. Yang pertama membuka menu PBX. Lalu di sini tersedia untuk link groups, queues, dan conference. Yang pertama yang kita lakukan adalah link groups. Di sini yang pertama adalah menambahkan ekstensi-ekstensi untuk dilakukan nomor yang digunakan untuk link group, yaitu di sini 623. Di sini dengan nama dan nomornya lakukan. Yang pertama ada ring all simultaneously, yaitu link group akan berbunyi ekstensi-ekstensi yang ditambahkan akan berbunyi secara bersamaan. Dan lalu yang berikutnya ada ring sequentially, yaitu di mana setiap ekstensi akan berdering setiap detik yang kita tentukan. Jika ring sequentially di mana kita akan kita menentukan detik di setiap anggota yang akan kita tambahkan. Di sini ring group yang ditambahkan akan berdering setiap kita atur 10 detik. Lalu di sini kita menambahkan anggota-anggota yang akan dimasukkan dalam link group, yaitu ekstensi 405, 425, dan berikutnya adalah ekstensi 436. Lalu berikutnya adalah destinasi yaitu pilihan ketika tidak ada jawaban atau ketika link group ini tidak ada yang mengangkat. Di sini ada end call, langsung mematikan panggilan, atau kita dapat menghubungi ekstensi, atau kita dapat melakukan voicemail atau pesan suara ke ekstensi yang ditentukan, atau kita dapat melakukan atau dapat diperdengarkan IVR, atau kita dapat melakukan link group lain, atau kita dapat membuka conference room, atau kita dapat melakukan queues untuk ekstensi tertentu yang telah ditentukan. Lalu kita dapat menyimpan dengan save. Apply change. Ini adalah untuk link groupnya. Di sini terdapat 3 handphone dengan nomor ekstensi yang berbeda-beda. Jadi yang pertama kita akan mencoba untuk menelpon salah satu dari 3 ini. Kita akan menggunakan ekstensi 436. Di sini kita akan mencoba telepon untuk ring groupnya. Di sini dengan nomor 623. Di sini sesuai yang kita setting pada MyPBX-nya tadi. Jadi langsung saja kita coba untuk ring groupnya. Di sini sudah ada jawaban. Kita coba dismiss. Lalu akan masuk ke ekstensi 425. Jadi untuk ring group di sini sendiri, ketika HP yang
dengan ekstensi 436 ini telepon nomor 623, maka akan telepon ke dua ekstensi 405 dan 425. Namun ketika ekstensi 405 ini tidak menjawab telepon dari ekstensi 436, maka akan dialihkan ke ekstensi 425. Baik, langsung. Lalu yang kedua adalah queues. Queues di sini bisa dibilang seperti panggilan antrian pada yang bisa kita temui pada call center. Di sini aturannya adalah kita bisa mengatur agents atau agen, atau kita bisa mendaftarkan diri sebagai agen melalui panggilan telepon. Jika kita melakukan queues, jika kita menelpon queues number lalu dibarengi dengan bintang untuk masuk. Ini dimana digunakan untuk saat kita melakukan melaftar sebagai agen melalui panggilan secara dinamis, dan queues numbernya dengan 2 kali bintang untuk logout dari panggilan tersebut. Di sini saya akan mencoba menambahkan queues number. Di sini queues nomornya yaitu 682. Yaitu kita bisa memilih agen-agen yang digunakan, agen-agen yang akan digunakan. Di sini adalah 405 sebagai agen. Di sini akan ada menu nama, nomor, lalu password untuk queues-nya, untuk agennya. Lalu waktu untuk timeout agen, di mana saat tidak akan diangkatnya untuk agen itu 30 detik. Lalu maksimal waktu menunggunya yaitu 1800. Lalu ada announcement. Jadi di sini akan berbunyi announcement, posisi keberapa, lalu hold time-nya, lalu frekuensinya untuk menunggunya berapa detik. Di sini kita bisa menambahkan prompt di sini terserah. Lalu selanjutnya kita bisa ke event. Di sini bisa memilih untuk tombol-tombol yang akan ditekan. Misalkan kita menekan 1, lalu kita bisa memilih actionnya. Misalkan kita bisa menghubung ke koneksi, atau kita bisa terhubung ke voicemail dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada failover, di mana saat destinasinya tidak tersedia atau agennya tidak sedia, yaitu kita melanjutkan ke end call. Lalu di sini untuk menambahkan musik on hold atau prompt-nya, dan kita bisa memberikan announcement untuk agen dan lain sebagainya. Lalu untuk menyimpannya kita ke save. Lalu apply change. Di sini 682 digunakan sebagai queues ini. Baik, selanjutnya di sini kita akan mencoba tentang queues-nya. Untuk queues di sini itu adalah panggilan yang dalam antrian. Jadi misal kita akan menggunakan nomor ekstensi 436 untuk melakukan fitur queues pada ketiga ekstensi ini. Jadi langsung saja kita coba. Untuk nomor ekstensi untuk queues di sini kami menggunakan ekstensi 682. Jadi kita coba. Jadi pada ekstensi 682 di sini ada panggilannya. Nah, di sini ada telepon masuk, panggilan masuk. Kita jawab di sini. Lalu ketika kedua handphone ini melakukan panggilan, kita akan coba masuk ke queues-nya di sini 682 juga. Jadi untuk kurang lebih seperti ini. Jadi jawab bisa semua. Selanjutnya adalah panggilan conference. Panggilan conference ini bisa dibilang seperti panggilan yang dilakukan secara bersamaan, di mana setiap orang bisa masuk ke panggilan ini.
Misalkan, jadi kita harus menambahkan add conference room, lalu kita bisa menambahkan nomor ekstensi yang digunakan untuk conference. Di sini seperti kita bisa gunakan untuk seperti Zoom atau Google Meet tapi melalui panggilan. Lalu kita bisa menentukan admin yang bertindak sebagai pemutus panggilan atau pemulai panggilan atau orang yang ada dalam panggilan utama tersebut. Di sini kita menggunakan 405 sebagai adminnya. Lalu di sini PIN. Apabila tidak disetting PIN, maka setiap orang yang akan bisa masuk dengan tanpa PIN. Sedangkan apabila kita melakukan setting PIN, maka apabila orang tersebut akan masuk ke dalam conference, maka harus mengetikkan PIN terlebih dahulu. Kita masukkan PIN-nya di sini yaitu 643 sesuai dengan ekstensi panggilan. Lalu kita save. Baiklah, ini untuk conference room-nya telah didaftarkan. Baiklah, langkah selanjutnya lalu mengetik apply change. Baik, selanjutnya di sini kita akan mencoba fitur dari Spy. Jadi pertama-tama kita akan memilih ekstensi mana yang akan dipasang oleh fitur Spy-nya. Jadi pada perangkat yang saat ini kita menggunakan ekstensi 425. Jadi kita buka ekstensi 425. Lalu di sini lalu kita pilih auto setting. Nah, lalu pada tampilan di sini kita bisa memilih ada 4 macam dari fitur memata-mata ini atau Spy. Jadi kalau normal ini bisa mendengarkan kedua telepon ketika sedang percakapan. Lalu kalau untuk Whisper Spy ini dia bisa membalas salah satu dari ekstensi yang sedang dipantau Yang dipanggil. atau yang dipanggil itu bisa ekstensi yang dipanggil. Lalu General Spy ini dia bisa melakukan 3 fitur ini. Lalu untuk Barge Spy ini dua-duanya bisa diinterupsikan. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu kita coba General ya. Lalu kita save dulu. Lalu kita apply change. Sudah selesai, lalu kita akan coba. Baiklah, yang pertama yang kami lakukan adalah fitur Spy untuk normal Spy. Ini untuk normal Spy bisa melakukan memanggil, yaitu Baik, kalau untuk fitur normal Spy di sini kita akan menggunakan bintang 90. Ini sesuai dengan pengaturan yang ada di MyPBX. Lalu kita tambahkan nomor ekstensinya 440. Kenapa 440? 440 itu adalah nomor ekstensi yang sedang melakukan panggilan. Jadi di sini kita bisa speaker. Kalau aku di sini, jadi terdapat delay sekitar 5 detik. Seperti itu. baiklah, langkah selanjutnya yaitu proses untuk melakukan salah satu fitur lainnya, yakni menambahkan IVR. Yang pertama buka menu PBX, lalu kita buka menu IVR, lalu kita bisa menambahkan IVR, atau kita bisa menambahkan prompt terlebih dahulu di menu custom prompt. Lalu kita bisa melakukan record new prompt atau upload up prompt, dimana kalau upload adalah kita harus menyediakan file dengan syarat sebagai berikut, yakni filenya tidak boleh lebih besar daripada 8 MB, lalu dengan format WAV. Untuk GSM yaitu dengan frekuensi 8 kHz dengan format audionya mono, lalu untuk format allow dan ulau yaitu 8 kHz juga dengan mono, dan juga dengan format audionya mono dan juga kecepatannya 1 kB per second. Untuk PCM juga sama,
Tapi dengan kecepatan pemutarannya lah itu 16, transmisinya yaitu 16 kilobyte per second. Lalu kita bisa melakukan choose file dan bisa menguploadnya. Lalu langkah selanjutnya yang lebih mudah atau lebih bisa dibuat yaitu record new prompt. Untuk record new prompt yaitu kita pertama-tama bisa menentukan file name, di mana di file name ini kita bisa memberikan nama yang akan kita simpan untuk recordnya. Lalu yang selanjutnya adalah dial extension. Dial extension ini adalah untuk menentukan ekstensi mana yang akan digunakan, yang akan dipanggil untuk melakukan perekaman prompt. Berikut adalah prakteknya. Berikut adalah cara menambahkan prompt dengan menggunakan panggilan menuju softphone. Di sini softphone yang digunakan adalah ekstensi 425. Langkah berikutnya adalah yang sudah kita jelaskan, yaitu kita melakukan record new prompt. Lalu kita memberikan nama promptnya yaitu prompt 3A. Lalu ekstensi yang digunakan untuk menelpon tadi 425. Lalu kita melakukan record, tekan record. Lalu di sini akan terdapat panggilan yang dari tadi, lalu kita jawab. Or press the pound key. Halo, ini prompt 3A. Terima kasih. Say goodbye. Lalu menekan pagar untuk menyelesaikan rekaman prompt. Lalu dapat kita lihat lagi di laptop. Kita refresh. Di sini prompt 3A sudah masuk. Untuk dapat mendengarkan lagi, kita dapat melakukan play di sini. Kita memilih untuk ekstensi 425 kembali untuk melakukan rekaman prompt. Baiklah, kita play ya. Kita jawab panggilannya. Halo, ini prompt 3A. Terima kasih. Nah, begitu. Lalu kita dapat melakukan record ulang dengan record again, di mana kita bisa memilih ekstensi kembali seperti ini. Kita bisa memilih ekstensi yang akan digunakan untuk panggilan. Lalu kita juga dapat melakukan download. Di sini untuk format dari hasil downloadnya yaitu prompt 3A GSM. Lalu kita juga bisa menghapus prompt ini dengan delete.